pertama, kalau misalnya kamu kuliah di Jerman, setelah kamu lulus di Jerman, peluang kamu untuk kerja di Jerman itu sangat besar. Benar. Ketimbang kayak macam di UK gitu kan. Kalau misalnya di UK kan mungkin orang setelah lulus kuliah tidak diperbolehkan atau susah untuk cari kerja lanjutin kerja di UK gitu. Sedangkan di Jerman itu sangat dicari, guys. I can't believe you've subscribed. You're wasting your own time. Well, I can't believe you've done this. Halo semuanya. Jadi unyu-unyu gini ya gara-gara ada siapa nih? Cewek yang aduh. Ini tapi mirip gak sih kita ini? Kayaknya waktu kemarin beberapa kali snapgram sih banyak yang bilang mirip sih. Nah, kali ini teman-teman semuanya selamat datang di channel Gasan Albak. Nah, jadi kenalin dulu nih kakak siapa ini yang ada di sebelah Gasan. Halo semuanya, kenalin nama aku Yusa Sasina Labiba. Kayaknya nggak usah terlalu kaku deh, panggil aku kamuan. Ya udah panggil aja Mbak Uca lah ya. Panggilnya Mbak Uca ya. Nah, jadi di sebelah ini adalah sesosok kakak kandung gue. Jadi kali ini mau bahas apa nih Mbak Uca nih yang kan Mbak Uca ini kalau teman-teman Gasan tahu tuh dia tuh kuliahnya di Jerman. Nah, kali ini bakal sharing tentang perkuliahan Jerman. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya impian kuliah di Jerman, terus juga dari segi kehidupannya tuh kayak gimana sih, dan prosesnya kayak gimana, itu banyak banget kita bahas di video ini. Dan kita bakal ada 4 part Mbak Uca ya. Jadi nanti yang pertama ini tentang kehidupannya dulu, terus part kedua tentang S1 ke S2-nya, terus ada part yang terakhir nantinya bakal ada Q&A juga. Jadi tanpa banyak lama-lama, kita langsung nanya aja nih ya, Mbak Uca nih. Sebelumnya, Mbak Uca tuh udah berapa tahun sih di Jerman? Mbak Uca tuh berangkat dari tahun 2011 September. Jadi begitu Mbak Uca lulus SMA, bulan Juni atau Juli itu kalau nggak salah. Terus Mbak Uca les bahasa dulu, baru setelah itu di September Mbak Uca berangkat langsung ke Jerman. Wow. Jadi kira-kira udah 9 tahunan ya? Iya, udah 9 tahun lewat sih. 9 tahun tuh udah, kayaknya udah bisa masuk ke jadi warga negara Jerman ya? Harusnya sih udah, cuman Ya, lebih bangga dengan Indonesia banget ya. ya iyalah kalau misalnya disuruh milih mau warga negara mana, pasti Mbak Uca lebih milih Indonesia. Karena di Jerman, Cuman pengennya visanya unlimited di iya, enak banget dong. Tapi Mbak Uca nih, Gasan mau nanya ya, motivasi Mbak Uca masuk ke Jerman untuk kuliah di Jerman itu apa sih gitu? Motivasinya dulu sebenarnya begitu Mbak Uca masuk SMA, Mbak Uca itu masuk international class. Oke, Dimana Mbak pinter Uca lu ya. kayak punya tujuan di 5 tahun ke depan setelah Mbak Uca lulus SMA, Mbak Uca pengen pokoknya kuliah di luar negeri gitu. Oke. Karena yang Mbak Uca kejar di sini adalah motivasinya pengalaman internasional. Karena kamu bakal berteman, bergaul, keluar dari comfort zone kamu di Indonesia, jauh dari keluarga, segalanya semuanya itu hanya bisa didapetin ketika kamu keluar negeri. Kamu bakal ketemu sama orang dengan banyak berbagai macam latar belakang yang sangat berbeda dari kamu. Nah, disitulah kesempatan kamu untuk memotivasi diri kamu supaya pengen berkembang gitu, supaya dirinya tuh bisa jauh lebih open minded lah kalau keluar negeri itu dibanding di dalam negeri. Itu sih motivasi Mbak Uca dulu pertama kali mau ke Jerman. Selain pengen bebas sih intinya. Tapi bangga banget ya punya kakak yang lebih mementingkan pendidikan. Dan ini wanita loh ya, karena jarang gak sih Mbak Uca kayak zaman sekarang tuh wanita yang bergantung gitu loh. Dan kayak Mbak Uca ini mengajarkan kalau misalkan wanita itu juga mementingkan lebih ke pendidikan juga gitu loh. Dan banyak juga teman-teman Gasan yang sekarang ya kayak dari S2 terus, karena zaman sekarang tuh gak harus cowok yang bisa berkarir gitu. Cewek pun juga bisa, coy. Iyalah, cewek jangan mau kalah sama cowok. Nah, berarti kalau misalkan dari motivasi, Mbak Uca lebih pengen mengembangkan wawasan, terus dari segi pendidikan. Luar biasa ya, nggak kayak adenya ya.
mau main game aja. Beda lah setiap orang. Iya, punya benar. Tapi ini Mbak Ca ya, masing-masing. ketika Mbak Ca memutuskan untuk kuliah di Jerman, itu pasti kayak persiapan apa gitu yang udah Mbak Ca siapin gitu? Apa cuman udah pengen kuliah di Jerman kan nggak mungkin gitu loh. Sebenarnya selain persiapan mental sama persiapan bahasa, yang paling penting itu adalah persiapan dari ridho orang tua. Karena Siap! catat nih, Iya. nih ya, kesuksesan seseorang itu ada bergantung banget sama ridho orang tua. Benar. Karena dulu sebelum Mbak Ocha ke Jerman, sebenarnya ibu itu nggak ngizinin Mbak Ocha ke Jerman. Oh gitu. Iya. Bandel ya kamu ya, bandel ya. Iya, makanya dari itu kayak oke, gimana caranya Mbak Ocha punya waktu dalam 3 bulan harus bisa ngeyakinin ibu untuk ridoin Mbak Ocha berangkat ke Jerman. Jadi dulu Mbak Ocha tuh sempat kan dulu pas zaman Mbak Ocha itu ada jalur undangan kan. Benar. Nah, alhamdulillah Mbak Ocha dapat kesempatan jalur undangan tersebut. Ke mana? Terserah Mbak Ocha dapatnya. Oh gitu, Maksudnya ke untuk PTN. SNMPTN di Indonesia. Ya udah, maka dari itu Mbak Ocha sama ibu sama bapak buat deal. Oke Bu, Ocha usahain dulu kalau misalnya memang keterima di jalur undangan, Mbak Ocha bakal stay di Indonesia, kuliah di sini. Cuman kalau misalnya memang tidak diterima di jalur undangan tersebut, ya Ocha minta keikhlasan ibu untuk membiayai Ocha kuliah di luar negeri gitu. Tapi kayaknya alasan lainnya itu lebih pengen bebas ya. Karena dulu ya guys, tapi nggak apa-apa, kita flashback sedikit nih. Dulu kakak gua itu sampai roknya itu dirobek sama bapak ya. Ya, beda Terus jilbabnya itu. juga. Iya kan? Tapi mau nanya deh, SMA itu di mana sih? Mbak Ocha SMA-nya di 81 Negeri Jakarta. Wow, itu SMA unggulan ya? Iya. Oke. Salah satu Beda dengan adiknya yang mempunyai 4 SMA. Nggak ada yang tepuk tangan udah. Lulus SMA aja udah bersyukur. Ya Allah, jahat banget. Tapi nih Mbak Ocha ya, dari persiapannya secara mental tuh bener-bener kuat ya? Iya, itu harus. Kenapa gitu? Karena kalau misalnya memang gini-gini ya, begitu kamu nyampe di luar negeri, di mana tempat itu adalah asing buat kamu, Benar. kamu ngerasa sendiri, nggak ada keluarga sama sekali, kamu mengalami kesulitan apapun sendiri gitu, kamu benar-benar sendiri. Kalau kamu mentalnya nggak kuat, kamu pasti bakal balik ke Indo. Nah, untuk cara mengasah mentalnya gitu biar lebih kuat tuh gimana? Sebenarnya gini, dulu tuh awalnya Mbak Ocha juga merasa mental Mbak Ocha nggak kuat. Cuman begitu Mas Busal bilang sama Mbak Ocha, kalau misalnya kamu tuh harus kuat mentalnya, karena begitu kamu memutuskan untuk kuliah di luar negeri, itu juga kamu memutuskan untuk mengikhlaskan semua yang ada di Indonesia. Wow. Mengikhlaskan kayak Dari oke, makanannya juga. Iya, semuanya, keluarga juga, makanan juga, comfort zone juga, semuanya. Jadi kayak dari situ diajarin sih emang harus gimana ya, menguatkan mental sih. Jadi kalau misalnya ada masalah atau apa, coba dianalisa dulu masalahnya apa, dicari solusinya dulu, baru setelah itu baru bisa kamu bawa ke Indonesia. Oke. Jadi baru bisa kamu sharing sama ibu atau bapak gitu. Cuman harus coba analisa dan cari solusi dulu sendiri gitu di sana. Oke. Maka dari situ yang ngebuat mental Mbak Ocha pelan-pelan makin kuat gitu loh. Dan itu mungkin prosesnya agak susah ya. Ketika kita diomongin ini, sebenarnya nggak seenteng omongan kita gitu kan. Iya, Kayak dulu kan pernah ngerasain juga kan pas di pesantren gitu, cuma kuat beberapa bulan doang kan. Apalagi ini tinggal di negeri orang gitu dan jauh cuy. Dan itu tuh kayak nggak bakal bisa balik ke rumah sebulan sekali, seminggu sekali itu nggak bisa. Itu pasti rintangannya juga berat banget. Nah, ini Mbak Ocha ya. Mbak Ocha kan SMA ngambil IPA. Iya benar. Ngambil IPA, berarti pinter banget ya kakak gue ya. Gue nggak nyangka punya Enggak kakak sih, pinter. sebenarnya dulu pas internasional kelas 81 itu jurusannya udah ditentuin dari awal. Oke. Jadi udah otomatis masuk IPA. Oh. Jadi emang Berarti nggak dari pinter awal. ulang-ulang. Jadi kakak saya bego. Nah, dari awal tuh udah sangat pinter karena udah masuk ke internasional Iya, kelas itu pasti udah berat lah. salah satu pencapaian yang bagus. Jadi buat kalian tahu, dari Bekasi ke 81 jam 5 sudah berangkat. Itu tidak mudah itu, apalagi dengan wanita ya, buat punya tingkat kerja keras itu, wah gila sih. Ngebayangin dulu tuh pakai pas ada supir juga kan, itu kayak Iya. wah jam 5 cuy, gue aja bangun di kampus gue ya cuman 2 kilo cuy.
Baru Kalau pulang. setengah 8, itu gue datang setengah 8 lebih loh 10 itu. Itu berat sih. Tapi gue mau nanya nih, Mocha kuliah itu ngambil jurusan apa? Bocah jurusannya untuk S1 Teknik Energi Bangunan dan Lingkungan. Oke. Sekarang kan Bocah S2, Bocah ngambilnya Manajemen Energi dan Bangunan. Gitu. Teknik ya? Iya, tapi Teknik dulu energi. sebelumnya pas di Jerman itu untuk ngambil sebuah jurusan itu sangat sulit untuk mempertimbangkannya. Oke, kenapa itu? Karena beda banget jurusan di Indonesia itu jauh lebih sedikit daripada jurusan-jurusan yang ada di Jerman. Oh, berarti di Jerman lebih lebar Lebih aja? lebih detail dan lebih banyak. Bahkan dulu pas Bauca daftar S1, Bauca daftar 4 jurusan apa kalau nggak salah di beberapa universitas yang berbeda. Kayak contohnya medicine teknik, itu tuh teknik medical Yeah. teknik gitu, teknologi. Itu tuh sangat menarik juga buat Bauca. Terus juga ada apa namanya arsitek, Bauca dari dulu emang menarik sih buat Bauca, itu Bauca juga daftar. Terus tentang juga energi engineering yang Bauca ambil sekarang sama renewable energy. Oke. Dan dari situ kayak Bauca daftar semuanya, terus Bauca konsultasi sama bapak ibu juga, bapak ngomongin ini prospek kedepannya seperti apa gitu kan bapak bilang. Karena Bauca sendiri waktu itu masih belum paham, ini gue kuliah jurusan ini, ntar gue kerja apaan sih, gue nggak ngerti gitu kan. Ya udah Bauca nyari saran dari bapak sama ibu yang lebih baik itu yang mana gitu kan. Cuman mereka ngebalikin aja ke Bauca, terserah kamu. Ya karena Cuman, pilihan Bauca juga iya, kan. itu pilihan kamu sendiri gitu. Tapi bapak cuma bisa ngasih gambarannya tuh seperti apa gitu. Dan makanya dari situ ya udah akhirnya daftar ke beberapa jurusan dan dapatnya ngambilnya yang di jurusan energi. Wow, energi. Iya. Itu pasti jurusan yang jarang banget Indonesia ambil gitu nggak sih? Teman-teman Bauca kebanyakan apa gimana? Kalau di Indonesia ini dia energi itu masuknya ke teknik elektro kali ya. Oke. Teknik elektro tapi belum sedetail yang Bauca pelajarin sekarang. Karena kan Bauca mempelajari tentang renewable energy juga, Iya. terus tentang energi bangunannya juga. Jadi kayak nggak semua anak elektro juga belajar sedetail ini gitu loh. Jadi emang beda sih di Jerman sama di Indo. Tapi kalau misalkan Bauca memilih untuk mengambil jurusan teknik, itu udah tahu belum sih kalau misalkan di Jerman itu paling bagus tuh jurusan apa gitu? Apakah jurusan teknik itu benar-benar jadi impian dari dari setiap mahasiswa gitu di seluruh Indonesia, di seluruh dunia gitu? Teknologi Jerman itu salah satu yang paling baik sih di dunia ya. Oke. Karena setiap universitasnya selalu memberikan fasilitas yang terbaik untuk laboratoriumnya. Jadi kita benar-benar practically bisa bisa memberikan yang terbaik juga gitu. Mungkin dibandingkan dengan Indonesia dengan laboratorium dengan fasilitas yang dibilang tidak sebagus tidak sebagus dan tidak sekomplit di Jerman, itu juga mungkin salah satu perbandingannya juga. Komplitnya uang SKS doang naik terus, tapi kualitasnya tidak tahu itu ya tidak apa-apa lah ya, proses dari negara berkembang gitu. Tapi cuman nggak berarti kalau misalnya jurusan selain teknik di Jerman itu nggak bagus. Benar. Karena mungkin beda ya, kalau misalnya kayak ada beberapa mahasiswa Indonesia yang ambil jurusan kedokteran. Cuman itu bakal lebih complicated lagi kalau misalnya kamu udah kuliah kedokteran di Jerman, lalu berkeinginan pulang ke Indonesia, lanjut kuliah di Indonesia, itu bakal butuh beberapa tahun lagi untuk mengconvertnya lagi gitu loh. Nggak seperti anak teknik yang lulusan teknik ke Jerman balik ke Indonesia. Dan nggak tahu worth it apa enggaknya ya kalau misalkan udah dari situ balik ke Indonesia gitu. Kadang kan apalagi dari segi ilmunya kan yang udah internasional banget, terus udah ngelihat yang situasi sini, apalagi di setiap rumah sakit juga ada politiknya dan lain-lain gitu deh. Itu panjang deh, nanti daripada bahas kayak gitu, Gaza mau nanya tapi ya, perasaannya nih Bauca ya, ketika udah sampai pertama kali di Jerman, itu gimana gitu? Dari lahir dan batin nih kalau perasaan tuh biasa gitu tuh. Perasaannya happy sih, happy banget kayak. Ya happy cuman buat snapgram doang kan? Enggak, kayak excited banget sih kayak pertama kali, wah gue di Jerman nih, kayak oke, di sini gue mulai kehidupan gue yang baru. Oh gitu. Iya,
walaupun kayak ada rasa takutnya juga sih, ada pasti rasa kesepiannya juga. Cuman ya itu pelan-pelan awal-awal coba adaptasi. Benar. Awalnya belum bisa adaptasi, akhirnya belajar gimana sih cara beradaptasi dengan lingkungan baru, teman-teman baru, dengan latar belakang yang sangat berbeda gitu dengan kita. Ya. Berarti dari situ ngelihat tujuannya cuman buat kuliah nih. Kalau Gasan ya biasa kalau kita keluar negeri kan, gue pengen ke kota ini, pengen main dulu lah. Itu nggak ada perasaan itu, emang cuman buat kuliah aja. Tujuan pertama sih punya banyak teman di sana. Oh, punya banyak teman. Iya, maksudnya selain bukan kayak pengen jalan-jalan kemana, ya karena maksudnya karena Swiss juga bakal bisa lama di sana gitu, jadi pasti bakal punya banyak waktu untuk berkunjung kemana-mana, ke negeri mana, ke kota apa gitu kan. Tapi tujuan pertama nyampe di Jerman itu pengen banget punya banyak teman. Soalnya di Jakarta nggak punya teman gitu ya, jadi kasihan banget sekali. Karena nggak punya teman bule di Jakarta mah dikit. Nah kalau misalkan pertama kali ke kota apa Mocha? Dulu Mocha di kota Aachen. Nah itu kenapa sih milih kota Aachen gitu? Nggak ada Ahon, Ahin gitu, nggak ada? Karena kenalnya dari Habibie. Oh, serius? Iya kan Habibie dulu kuliah di Aachen. Terus kayak wah Aachen, Mocha searching, terus lihat-lihat, wah keren juga nih kota. Kayak menarik banget walaupun dia nggak gede kotanya, tapi sangat nyaman untuk student. Oke, berarti dari Bapak Habibie yang pernah tinggal di situ ya? Iya. Itu sejarahnya gimana coba dari kota Aachen? Jelaskan dengan secara detail. Nonton movie-nya Habibie di sini. Bener. Jangan nanti bisa 1 jaman lebih gitu. Nah, berarti dari situ tuh perbedaan nih Mocha yang signifikan ya ketika di awal yang kita ya biasa makan tahu tempe, terus sambelnya juga kayak di Indonesia tuh benar-benar menggugah. Kalau di Jerman sambelnya kayak gimana tuh? Sambal doner, enak banget itu. Nah itu perbedaan yang signifikan deh dari misalkan seminggu pertama gitu. Wah itu sih susah sih, apalagi kayak makanan sayuran apalagi gitu ya. Kayak sayuran kan di sini paling yang sayuran yang dimasak gitu, kebiasaan dengan sayuran dimasak, begitu nyampe di Jerman ya salad jadinya. Jadi mau nggak mau harus suka gitu. Jadi kayak contohnya itu dia mau nggak mau harus mengadaptasikan lidah juga gitu. Yang biasanya suka makan pedas, terus nyampe sana kagak ada pedas-pedasnya amat. Ini gitu? makanan Jerman mah saus tulisannya hot chili, tapi rasa pedasnya itu kayak malah iya. Oh berarti kalau di Jerman gitu pedasnya nggak pedas banget gitu ya? Enggak. Mereka nggak berani makan pedas mah. Berarti kesempatan bisnis tuh buka tuh warung Padang tuh udah pedas-pedas gitu. Tapi berarti selain dari makanan gitu, pasti kan dari cuaca yang berbeda. Di situ ada berapa musim? Di sana 4 musim. Musim summer, musim fall, musim winter, sama falling. Berarti kalau di Indonesia cuma 2 kan ya? Fall apa? Cuma 2 kan, kemarau sama hujan kan? Kemarau sama hujan dia di Jerman. Itu kan berarti badan juga harus menyesuaikan banget ya? Ya nggak sih? Dari harus yang badan tebal kalau misalkan winter. Bentar, macam salah nyebutinnya. Ya itulah pokoknya dari 4 musim yang ada di Jerman itu, karena dia mah pasti taunya pas musim belanja aja itu karena ada promonya cuy. Ada sih promonya di sana. Iya. Makanya tiap tahun itu ada namanya Black Friday itu, dimana harus belanja. Nah, jadi kayak sepanjang tahun itu harus sabar, jangan belanja dulu. Oke, saatnya belanja di bulan November dan di awal tahun. Jadi Mas Swiss kayak gini nih otaknya nih ya. Tapi kalau misalkan dari Mbak Uca nih ya, ngehadapin situasi yang perbedaannya itu mungkin sudah 180 derajat ya bedanya ya. Mau dari segi makanannya, dari segi orang-orangnya juga kita juga nggak tahu gitu kan, kayak attitude-nya kayak gimana. Bahkan di Indonesia yang kita kenal ramah, di sana ramah juga nggak? Di sana ramah banget sih. Maksudnya banding juga ya, kayak Mocha pernah tinggal di Jerman Barat, Jerman Bawah sama Jerman Timur gitu. Yang paling friendly banget sih Jerman Barat sih, kerasa banget. Itu sebelumnya tempatnya si Hitler kan, Jerman Barat? Enggak, Jerman Timur yang dulu. Oh iya Jerman Timur. Berarti kalau dari situ gimana sih cara Mbak Uca tuh bisa beradaptasi gitu? Dulu pas pertama kali nyampe di Jerman, itu Mbak Uca langsung nyari tempat tinggal yang satu apartemen itu, satu rumah, isinya kita Mbak Uca, 2 Prancis, 2 Spanyol, 2 Itali, sama Jerman 1. Dia berlapan kita. Kita berlapan beda-beda. Dan situ kayak wah seneng nih,
mereka juga nggak jago, nggak lancar bahasa Jerman. Oh, sama-sama bego ya. Tapi ada orang Jermannya juga kan. Maksudnya mereka bisa bahasa Jerman, tapi masih belajar juga kayak Mbak Uca gitu. Jadi kita dalam satu rumah itu bicara 2 bahasa. Jadi kayak maksudnya kita suka makan dinner bareng gitu kan. Mbak Uca masak dari makanan Indonesia, mereka masak dari negara masing-masing sendiri lah. Terus wah, seru banget sih. Iya, di situ kayak wah Mocha seneng banget itu pertama kali adaptasi kan, dan Mocha juga bilang maksudnya gue baru nyampe nih di sini, terus akhirnya mereka yang udah lama berapa bulan. Orang Indonesia mereka ini atau orang-orang dari luar? Orang-orang internasional. Berarti semua. cuma satu-satunya orang Indonesia Mocha doang? Iya, Mocha disitu dapet. Sumpah, berani banget kakak gue cuy. Mereka tuh open banget sama Mbak Uca gitu kan. Maksudnya kayak wah seneng banget. Apalagi kalau misalnya kayak apalagi kayak maksudnya Mbak Uca kan masih awal-awal bahasa Jermannya belum fasih dan masih belum bener kan. Dan mereka nggak sungkan untuk ngebenerin bahasa Jerman Mbak Uca gitu. Kayak contohnya kalau misalnya di Jerman kan yang namanya gay sama lesbi itu harus hati-hati ngomongnya. Kayak contohnya teman perempuan aku gitu kan. Di sana itu harus ada dua bedanya. Bisa meine Freundin yang artinya pacar cewek gue, jadi macam lesbi, atau eine Freundin von mir. Nah, du musst mal aufpassen, dia bilang kayak gitu, lo harus hati-hati, dia bilang kayak gitu. Oh gitu ya, gue juga baru tahu loh. Di situ kayak Mocha juga belajar dari mereka, dan mereka nggak sungkan untuk benerin Mbak Uca gitu, dan itu yang Mocha suka gitu dari mereka, karena kan gimana ya, banyak pengalaman seperti itu. Contohnya yang Mbak Uca dapetin dari mereka, dan pertama kali Mbak Uca nyampe Jerman itu 1 bulan bisa nyampe Jerman langsung. Alhamdulillah dapat teman-teman kayak mereka satu rumah. Nah berarti secara nggak langsung dalam 1 bulan itu Mbak Uca udah bisa beradaptasi dong ya? Karena emang bersyukurnya mempunyai circle yang enak juga gitu. Ada plus minus sih. Kayak tinggal sama mereka juga ada minusnya. Itu minusnya apa? Party mulu. Jadi begitu mau kelihatan sih dia juga bandel nih. Begitu mau ujian gitu kan, di rumah ada host party, terus kayak wah kacau ini, tinggal bareng sama mereka, maksudnya rame, tapi jadi nggak bisa konsentrasi belajar. Jadi akhirnya ya udah, untungnya itu perpustakaan tutup sampai jam 12 malam, jadi bisa belajar di luar juga. Oh berarti dari segi pergaulannya nih minusnya nih ya? Ya plus minus kan makanya. Jadi kayak ada keganggunya sedikit, cuman ada happy-nya gitu. Jadi, tapi balik lagi ke tujuan awalnya ya, apakah di sana cuman mau have fun aja atau memang pengen kuliah sukses gitu? Iya itu dia, jadi kayak harus hati-hati juga, jangan sampai ke bawah. Kamu maksudnya harus punya prinsip satu. Bener, prinsip. Bener prinsip. Dan kebanyakan juga dari mahasiswa Indonesia yang datang ke Jerman dan balik lagi drop out itu rata-rata kemakan pergaulan juga kan? Nggak pergaulan doang sih, mereka lupa tujuan mereka ke Jerman tuh mau apa. Biasanya seperti itu. Itu penting banget ya, penting banget. Jadi kalau misalkan Mbak Uca pernah nggak sih kayak ngerasa atau misalkan kerasukan lah dari segi pergaulannya gitu? Mbak Uca selalu ada yang mengingatkan sih untungnya waktu itu. Kalau Mbak Uca nggak ada yang ini yang punya ini nih? Oh bukan, sebelumnya. Gitu. Mungkin kalau misalnya Mbak Uca sendiri, Mbak Uca bakal mudah sangat terpengaruh gitu dengan lingkungan. Dan untungnya ada orang yang mengingatkan Mbak Uca untuk hati-hati dalam bergaul gitu. Oke. Nah kalau misalkan orang Jerman sendiri atau kita bilang orang Eropa itu rasis nggak sih Mbak Uca terhadap orang Asia yang matanya kita gitu? Kalau dibilang rasis sih Mbak Uca baru kerasa kalau misalnya tinggal di Jerman Timur. Jerman Timur. Mbak Uca pernah kayak beberapa kali dirasisin, kayak maksudnya ya it's not bad gitu ya, maksudnya dipanggil ni hao gitu. Maksudnya kalau untuk Mbak Uca sendiri, gitu. Iya untuk Mbak Uca sendiri sih Mbak Uca nggak tersinggung, jadi kayak ya sama aja kayak kita nganggap bule-bule, cuman mungkin itu adalah bentuk rasis kali ya. Ya selama mereka tidak mengganggu Mbak Uca, it's fine for me, jadi kayak udah. Berarti cuma dikatain aja ya? Ya, beberapa temen Mbak Uca sih ada juga sampai digangguin sih. Wah. Cuman alhamdulillah untungnya Mbak Uca nggak pernah mengalami seperti itu. Berarti dari segi pengalaman yang paling parah mengalami rasisme ini di Jerman Timur? Mbak Uca ya, soalnya di Jerman Barat fine-fine aja, Mbak Uca nggak pernah ngerasain hal-hal seperti itu. Nah berarti kalau misalkan dari saran ke teman-teman Mbak Uca nih atau subscriber Gasan, ya harus diwaspadain itu ya. Dan apa sih yang seharusnya kita lakuin untuk
menepis dari rasisme mereka ini gitu. Karena kan kita juga nggak bisa berbuat apa-apa, kita kan minoritas gitu kan. Ya sebenarnya cuma senyumin aja ya udah gitu loh. Maksudnya kayak nggak usah ditanggepin, nggak usah dibales apalagi gitu kan. Benar-benar. Udah. Dan selama mereka tidak mengganggu, ya udah nggak apa-apa. Maksudnya kayak fine aja. Kalau misalnya pun mereka mengganggu, kita bisa ngelaporin polisi. Oh gitu. Dan polisi bakal datang cepet kalau misalnya polisi datang juga. Jadi nggak usah takut juga ya. Iyalah pasti. Nah, kamu Mocha, kalau misalkan dari suka duka nih Mocha, tinggal di Jerman selama 9 tahun ya berarti ya, 9 tahun. Itu, wah itu kayak udah pengalaman banget gitu, udah kayak punya dari A sampai Z lah, udah dari ujung kemana gitu kan. Itu apa sih suka dukanya gitu? Suka dukanya pertama Mbak Uca sangat merasa kalau Mbak Uca itu mandiri sih. Sejauh ini kayak Mbak Uca bisa apa namanya ya kalau ada masalah Mbak Uca coba usahain solve sendiri masalah Mbak Uca. Terus juga kalau misalnya Mbak Uca apa namanya kangen sama orang tua, kayak ngelawan rasa homesick itu juga itu susah sih sebenarnya. Awal-awal tuh susah, cuma lama-lama ya ikhlas gitu, ikhlas dan sabar, berdoa aja gitu. Itu yang paling berat sebenarnya sampai sekarang juga, kayak ngebuat Mbak Uca pulang enggak gitu, lanjutin di Jerman lagi atau enggak gitu kan. Cuman selama ini Mbak Uca selalu positif lah. Oke, benar. Berarti dari segi mentalnya bener-bener kebentuk banget ya dengan kemandiriannya itu gitu ya. Iya, dan Mocha juga seneng, apalagi kayak maksudnya selama 9 tahun tinggal di Jerman, Mocha punya banyak temen yang latar belakangnya beda-beda. Iya. Dan Mocha juga bisa menguasai bahasa asing juga yang lain gitu ya, selain Jerman, bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Mocha jadi lebih tertarik belajar bahasa Spanyol karena Mocha dekat sama orang Spanyol atau bahasa Prancis gitu kan. Karena Mocha punya teman orang Prancis, mereka ngajarin Mocha dikit-dikit gitu. Jadi kayak bener-bener terbuka banget gitu loh kalau misalnya kamu go internasional. Di pemikiran kamu being open juga itu sangat penting gitu kan. Jadi kamu nggak melihat dari satu perspektif juga, tapi kamu melihat dari berbagai perspektif. Nah, terkadang kan ketika kita di luar itu kan bener-bener saling menghargai perbedaan ya. Terjadi nggak sih ketika di Indonesia ini ngelihat yang, aduh kok perbedaan malah dijadiin sebuah diskriminasi gitu, ya nggak sih? Itu sih maksudnya yang sebenarnya yang sangat disayangkan untuk orang Indonesia yang gampang menjudge seseorang gitu kan dari luar. Apalagi sebenarnya kalau misalnya di Jerman pun ya mereka kalau misalnya melihat suatu perbedaan mereka bakal being curious gitu, jadi kayak penasaran dan mereka ingin pelajari hal tersebut gitu. Apa sih ini maksudnya, kayak nggak ngejudge tapi mereka pengen mencari tahu sendiri, belajar dari itu sendiri. Dan ya udah, kalau memang mereka tidak suka, mereka tidak mengganggu dan tidak menjudge apapun. Berarti saling respect ya? Iya, respect. Itu sih yang ya menurut Gasen juga di lingkungan sekitar juga itu sudah susah banget sih. Apalagi dengan media-media yang ya beda ya kualitasnya ya nggak sih, media Indonesia dengan media luar gitu. Tapi kalau misalkan berbicara tentang duka gitu Mocha, apa sih dukanya tinggal selama 9 tahun di Jerman gitu? Dukanya ya jauh dari orang tua sih, dan apalagi juga kalau misalnya di sana tentang agama pun juga ya karena minor ya, maksudnya Jerman kan termasuk minoritas Islam gitu kan. Di sini tuh nggak begitu kerasa gimana kayak kamu puasa di sini, kumpul bareng keluarga, lebaran segala macem. Kadang kayak sedihnya ya lagi lebaran nih pada kumpul semua, Mocha sendirian di sini. Cuman ya nggak apa-apa, ada teman-teman yang lain juga yang satu nasib lah. Jadi kayak kita kumpul bareng-bareng. Udah kasihan berarti itu, udah sama-sama para pengkasihan lah sana udah kumpul gitu. Cuman itu sih yang sedihnya. Dan kalau misalnya apalagi ya kalau misalnya kesusahan dalam kuliah juga itu yang kayak gimana ya, maksudnya pengen cerita sama orang di rumah pun juga mereka nggak mengerti hal kesulitan ini gitu loh. Jadi kayak yang ada makin tambah riuh ntar. Ya maksudnya minta doanya aja untuk yang dari rumah gitu supaya ya bisa mengatasi dukanya lah di sana gitu. Nah kalau misalkan dari segi dukanya lagi nih Mocha, dalam sekarang ini kayak
menyesal atau bersyukur nih kalau udah selama 9 tahun ini? Kalau Mbak Ocha sih alhamdulillah sangat bersyukur ya. Kayak Mbak Ya. Ocha nggak ada satupun penyesalan dalam hidup Mbak Ocha untuk decide study abroad ke Jerman gitu. Kayak Mbak Ocha bersyukur banget malah ke Jerman. Dulu awalnya Mbak Ocha nggak pernah kepikiran untuk ke Jerman. Oke. Cuman karena Mas Misal kuliah di Jerman ya Mbak Ocha akhirnya diperbolehkan untuk ikut kuliah di Jerman. Nah, hal apa sih yang membuat Mbak Ocha itu bersyukur banget gitu bisa kuliah di sana gitu? Karena Jerman itu pertama Mbak Ocha ngerasa sangat Jerman itu negara yang aman gitu ya untuk Orang khususnya di datengin Eropa. gitu ya? Iya, untuk kriminalitasnya rendah. Walaupun ada kriminalitasnya juga, tapi bisa dibilang rendah gitu kriminalitasnya. Dan aman gitu kalau misalnya Mbak Ocha pulang pagi habis dari perpustakaan atau Oh, gitu. habis kerja segala macem. Jadi kayak Mbak Ocha secure aja kalau misalnya jalan sendiri atau balik sendiri gitu Wah. kan. Terus ya Kalau di yang sini mah kedua- udah habis. dan yang kedua, kita tuh kalau misalnya kayak sesama stranger gitu, sesama orang, kayak Mbak Ocha naik kereta nih, Ya. sendirian, lagi pergi sendirian, terus ada gitu orang baik yang ngajak ngobrol segala macem, kayak being friendly banget, karena mereka open, nggak kayak di Indonesia kan tiba-tiba ada orang yang Iya. deketin, kan kita jadi takut. Bener banget. Terus ya itu dia kayak banyak kenal sama orang yang memiliki latar belakangan yang sangat beda gitu, dan kita belajar dari mereka gitu, entah dari bahasanya juga mereka mengajar kita, dan namanya orang beda kultur kan, Iya. beda budaya segala macem, kita juga sama-sama saling belajar gitu, dan mereka respect sama kita kalaupun kita berbeda dari mereka juga. Iya. Gitu. Nah, kalau misalkan untuk Mbak Ocha kasih tahuin ke subscriber Gasan ya, orang yang bener-bener lagi, pasti kan orang yang nonton ini pasti penasaran nih dengan dunia Jerman. Kasih tahuin lagi dong Mbak Ocha yang penasaran lagi nih, biar semakin banget pengen ke Jerman lagi gitu. Hal apa lagi yang bener-bener menjadi Jerman banget gitu? Jerman tuh sangat tepat waktu sih, Disiplin. sangat beda sekali dengan Ini sumpah sih Gasan tuh kan jujur ya, yang kita tahu sendiri dari kecil itu jam aja bener-bener diundur bisa 15 sampai setengah jam untuk kita bangun pagi gitu. Nah, dengan prakteknya entah itu kuliah atau ketemu orang, buset itu bisa sampai kita nungguin sejam, 2 jam. Itu nggak ngerti sih. Nah, kalau misalnya dari Bocot, disiplin apa gitu dari contohnya? Ya pertama disiplin waktu, itu yang sangat penting gitu ya. Kayak kamu mau janjian sama orang, kalau misalnya kamu telat, mereka bakal pergi gitu. Oh, berarti caranya gitu ya, kalau sama orang pergi tinggal aja ya? Kalau Gasan nungguin sih. Karena dia respect aja gitu. Ya nggak gitu, maksudnya kayak oke, maksudnya bakal tahu kecuali kalau misalnya memang kan di sana kan menyesuaikan jam kereta kan. Karena kalau misalnya memang telat bakal tahu juga apakah nanti bakal ada keretanya telat atau enggak gitu. Benar-benar. Cuman kalau misalnya nggak telat pun, kalau misalnya kita kesiangan atau apa, mereka udah cabut guys. Udah kayak ya udah maksudnya Dan it's udah your nggak respect problem lagi gitu ya? Iya, it's your problem. Maksudnya kalau lo yang maksudnya kayak kita buat termin lo nggak datang, oke, buat termin berikutnya lagi gitu. Jadi itu susahnya. Jadi kayak oke, maksudnya pelan-pelan harus belajar disiplin waktu. Oke, tapi kalau misalkan Boca dulu pas datang ke Jerman awal-awal udah bisa disiplin atau masih kebawa dengan Indonesianya banget gitu yang bisa telat kayak gitu? Wah, dulu tuh Mbak Uca pas ujian ya. Ujian tuh Mbak Uca telat, guys. Ujian masuk student Nggak collect. kaget sih. Akhirnya Mbak Uca nggak dapet student collect itu. Oke. Gara-gara kayak telatnya cuma berapa menit? 3 menit. Wah. 3 menit doang gitu padahal. Dan gurunya, dosennya udah kabur. Ada di depan, maksudnya dia lagi nutup pintu kan, lagi nutup pintu. Bocah baru datang. Terus dia bilang, ini udah lewat 3 menit. Ya ampun, bocah udah ketemu sama dosennya, tinggal masuk lagi kan bisa ya. Dia nggak mau. Ya udah, akhirnya nggak dapet student collect-nya di situ. Wah, itu sih. Di Karlsruhe gitu, bocah inget banget. Tapi dari situ belajar kan tentang menyesuaikan waktu juga. Iya, belajar sih menyesuaikan waktu. Kayak apa ya? Kayak kaget lah, wah segininya orang Jerman menghargai waktu gitu ya. Jadi kayak iya juga sih, maksudnya salah bocah juga. Jadi bocah terima aja lah, jadi bocah ikhlas ya udah sih, bukan emang jalannya di situ. Iya benar. Ya. Nah kalau misalkan hal apa lagi nih Mocha yang kayak orang nih harus datang ke Jerman karena ini gitu. Entah itu dari segi pendidikan yang mungkin tidak bisa didapatkan di Indonesia ya. Orang ke Jerman
Mungkin yang ditakutin karena bahasanya ya. Cuman yang ya harus ke Jerman itu adalah ya kalau misalnya untuk pendidikan, pertama kalau misalnya kamu kuliah di Jerman, setelah kamu lulus di Jerman, peluang kamu untuk kerja di Jerman itu sangat besar. Benar. Ketimbang kayak macam di UK gitu kan. Kalau misalnya di UK kan mungkin orang setelah lulus kuliah tidak diperbolehkan atau susah untuk cari kerja lanjutin kerja di UK gitu. Sedangkan di Jerman itu sangat dicari guys. Karena kalau misalnya apalagi untuk yang S1-nya di Jerman ya. Karena pertama kalau misalnya udah S1 di Jerman lulus, berarti itu udah terbukti bahasa Jerman kamu udah fasih gitu kan, dan perusahaan itu udah sangat yakin untuk mengambil ini mahasiswa dimasukin ke kantornya gitu. Jadi itu salah satunya. Dan yang kedua, gaji Muca. Kayaknya kita bakal bahas tentang perkuliahan deh. Oh, ya iya, nggak sih? benar sih, nanti aja Biar dulu, kalian nih lebih penasaran banget. Nah, jadi di part yang kedua dan ketiga dan keempat nanti itu lebih detail lagi kita bahas. Dan di terakhir itu yang ke part keempat itu akan ada Q&A nih Mocha. Karena kan kita buka Q&A juga. Dan itu pertanyaan random dan bener-bener kayak wah, itu bakal dibahas tuntas nih. Jadi sebelumnya, untuk kalian yang pengen banget kuliah di Jerman dan nonton ini, wajib banget dukung channel gue. Walaupun mahasiswa di Indonesia, cuman gak sih pengen nanti kayak S2 atau S3 gitu ya. Walaupun berat kita ngejalaninnya. Tapi ya itulah. Nah jadi jangan lupa untuk subscribe, terus like, komen, dan share video gue ke teman-teman kalian. See you guys. Di part yang kedua. Bye-bye. I can't believe you've subscribed. You're wasting your own time. Well, I can't believe you've done this. Da 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 da.